Sahabat semua, syukur kita telah berada di bulan Syawal. Syawal sendiri memiliki makna peningkatan, seolah-olah ada pesan kuat untuk kita agar meningkatkan semua amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Di tengah rasa syukur kita, patut bagi kita untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas sejak Israel melancarkan serangannya 6 bulan lalu mencapai 33.797 orang, sedangkan 76.465 orang terluka dan lebih dari 6 juta orang terpaksa mengungsi karena keamanan atau kehilangan tempat tinggal. Sebenarnya para pejuang Palestina telah melakukan silaturahim kepada para pemimpin dunia Islam seperti Arab Saudi, Turki, dan Mesir untuk menyelesaikan masalah dalam wilayahnya. Namun para pemimpin Islam itu hanya berharap pada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal dunia tahu PBB terlihat bagai singa menakutkan kalau yang jadi korban adalah Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya Barat. Tapi pada saat korbannya adalah dunia Islam khususnya di Palestina, PBB menjadi singa ompong yang tak berdaya bagaikan menghadapi sakaratul maut. Tapi yang anehnya, dunia Islam khususnya para pemimpinnya masih saja berharap pada PBB meskipun mereka tahu itu sia-sia. Terlihat hebat dan tajam di hadapan rakyatnya, tapi seolah menjadi lumpuh tak berdaya di hadapan kekuasaan Barat, Amerika Serikat, dan sekutunya. Padahal kalau dunia Islam bersatu dan berani sebagaimana yang ditunjukkan oleh Iran, di mana mereka menembakkan 300 rudal dan drone sebagai serangan balasan ke Israel, tentu dunia Barat tak akan mempermainkan kehormatan umat Islam, dan tentunya dengan mudah umat ini akan menundukkan Israel. Tapi yang disayangkan, sebagaimana yang dituliskan oleh seruanmasjid.com, disebutkan bahwa para pemimpin Arab itu justru membantu Israel menangkal serangan Iran. Mereka membocorkan informasi intelijen tentang serangan Iran, sehingga Zionis lebih siap menghadapi potensi serangan balasan dari Iran. Para pemimpin Arab dan dunia Islam mengecoh rakyatnya dengan retorika pembelaan terhadap Gaza, sementara kenyataannya mereka melakukan sebaliknya. Padahal jika dunia Islam, khususnya para pemegang jabatan, mau kembali pada syariat Islam, telah ada perintah bagi kaum muslimin untuk melakukan jihad difai, yakni berjihad membela negeri mereka sendiri dari serangan musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslimin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Al-Baqarah ayat 191. Syekh Said bin Ali Wat Al-Qahtani dalam kitabnya menyebutkan, jika musuh telah memasuki salah satu negeri kaum muslimin, maka fardu ain atas penduduk negeri tersebut untuk memerangi musuh dan mengusir mereka. Juga wajib atas kaum muslimin untuk menolong negeri itu jika penduduknya tidak mampu mengusir musuh. Hal itu dimulai dari yang terdekat kemudian yang terdekat berikutnya. Oleh karena itu, tidak adil untuk semua beban perlawanan hanya ditanggung oleh warga Gaza sendiri. Syariat Islam telah menetapkan bahwa kewajiban jihad difai meluas kepada kaum muslimin di sekitar Palestina hingga ke seluruh dunia. Lalu, apa hikmahnya bagi kita membahas tema seperti ini? Yang pertama, dari sudut pandang akhirat, ini akan menjadi motivasi kuat bagi kita untuk serius dalam ibadah, menumbuhkan rasa malu, sebab mereka saja yang dibombardir siang dan malam, kehilangan orang tua, saudara, anak, suami, istri, dan tempat tinggal masih saja beribadah, baca Quran, zikir, puasa, sholat, dan lain sebagainya. Apalagi kita yang tinggal di tempat aman seperti ini, meskipun terkadang kurang, tapi jauh lebih baik keadaannya daripada mereka, sehingga tak pantas bagi kita untuk tidak serius mengumpulkan bekal menuju kehidupan akhirat. Yang kedua, dari sudut pandang dunia, serangan Iran ke Israel memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, Israel akan membalasnya. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan sekutunya masuk membantu, sehingga akan menarik Rusia, Cina, dan Korea Utara untuk masuk membantu Iran. Akibatnya, Perang Dunia Ketiga tak terhindarkan.
Terjadinya Perang Dunia Ketiga akan menjadi musibah besar, sebab negara-negara disebutkan itu semuanya memiliki senjata nuklir. Jika itu terjadi, dunia akan mengalami kehancuran parah. Segalanya akan terhenti, listrik, jaringan HP, radio, TV akan mati akibat rusaknya gelombang elektromagnetik. Sinar matahari terhalang asap tebal, cuaca terlalu dingin dan petani tak bisa menanam. Muncul badai besar, miliaran orang mati kelaparan, radiasi kimia masuk ke dalam tubuh manusia yang akan menyebabkan kanker ganas dan lain sebagainya. Yang kedua, jika Perang Dunia Ketiga tidak terjadi, dan ini harapan kita semua, tetap saja berpengaruh ke negara lainnya termasuk Indonesia. Untuk Indonesia, menurut Kompas.id, nilai tukar rupiah sudah babak belur. Per 17 April 2024 saja, 1 dolar sama dengan 16.220 rupiah. Akibatnya, secara angka uangnya memang terlihat banyak, tapi hanya sedikit yang bisa dibeli. Hal ini bisa dilihat ketika 10 tahun yang lalu, uang 100.000 rupiah ketika dibawa ke pasar bisa belanja apa saja. Tapi 100.000 rupiah saat ini ketika dibawa ke pasar sangat sedikit yang bisa dibelanja. Mengapa demikian? Karena pelemahan nilai mata uang rupiah. Selain rusaknya nilai tukar rupiah, dikabarkan harga minyak mentah dunia untuk keperluan kendaraan akan naik. Naiknya minyak mentah dunia berakibat pada naiknya harga minyak di Indonesia. Harga minyak naik akan disusul dengan harga kebutuhan pokok naik. Beras naik, minyak goreng naik, semua serba naik. Sedangkan pendapatan rakyat jalan di tempat bahkan cenderung semakin melarat. Semoga dengan amal ibadah kita, zikir kita, sholat kita, puasa kita, infak dan sedekah kita, dakwah kita, dan doa-doa kita, Allah akan anugerahkan kepemimpinan yang menolong Islam dan kaum muslimin. Bukan kepemimpinan yang mementingkan kelompoknya atau kepemimpinan yang hanya memperkaya kolega dan keluarganya saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.